Air di Timur Tengah, khususnya di Israel, adalah sebuah keajaiban. Di tengah tantangan langka dan perubahan iklim yang mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia, Israel telah mengembangkan teknologi canggih yang mampu menyediakan kebutuhan air tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh kawasan. Sementara negara-negara lain berjuang dengan kekeringan dan menipisnya sumber daya air, Israel telah melakukan hal yang tak terbayangkan, membangun sistem infrastruktur air kolosal yang menantang batasan alam. Situasi kelangkaan air di Israel, yang terletak di salah satu daerah terkering di dunia, telah menjadi tantangan serius sejak negara ini didirikan pada tahun 1948. Dengan curah hujannya rendah dan ketergantungan pada sumber daya air yang terbatas, Israel menghadapi krisis air yang mendesak. Namun, alih-alih terpuruk, negara ini berhasil membalikkan keadaan dengan inovasi dan perencanaan strategis yang cermat. Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan Israel adalah proyek pembawa air nasional yang ambisius. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh insinyur Amerika Walter Clay Loudermilk pada tahun 1937 sebagai solusi untuk mengalihkan air dari Sungai Yordan ke Gurun Negev. Setelah kemerdekaan, pemerintah Israel menyadari potensi proyek ini untuk mengubah lanskap sumber daya air negara. Sejak tahun 1953, berbagai saluran, terowongan, dan stasiun pompa telah dibangun untuk mendistribusikan air ke daerah yang paling membutuhkannya. Namun keberhasilan Israel tidak berakhir di situ. Dengan memproduksi 20% lebih banyak air daripada kebutuhan saat ini, Israel telah menjadi salah satu dari sedikit negara yang pernah sepenuhnya mengatasi krisis air. Melalui investasi dalam teknologi desalinasi dan daur ulang air limbah, negara ini kini menjadi pelopor dalam inovasi keberlanjutan air, menginspirasi negara-negara lain yang berjuang dengan masalah serupa. Dengan keberhasilan ini, Israel menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, solusi berbasis inovasi dapat menghantarkan keberlanjutan. Proyek-proyek luar biasa ini tidak hanya menciptakan surplus air, tetapi juga merevolusi cara kita memandang pengelolaan sumber daya air di masa depan. Keberlanjutan air kini bukan sekedar kebutuhan. Ia menjadi pilar pembangunan yang mempengaruhi ekonomi, stabilitas, dan kehidupan sehari-hari. Israel telah menulis ulang aturan keberlanjutan air, dan dampaknya baru saja dimulai. Dalam perjalanan ini, Israel tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga menjadi pelopor dalam penciptaan masa depan yang lebih baik bagi semua. Kemajuan teknologi yang inovatif, dipadukan dengan kebijakan resmi yang mendukung konservasi dan penggunaan air yang efisien, telah memungkinkan Israel bertransformasi dari negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada kelangkaan air, menjadi negara yang memproduksi air melebihi kebutuhan normalnya. Dimulainya revolusi air ini tidak hanya menyelamatkan masa depan Israel, tetapi juga memberikan teladan bagi negara-negara dengan kekurangan air lainnya dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan. Salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dan transformasif Israel adalah National Water Carrier, yang secara fundamental telah mengubah lanskap sumber daya air negara. Dikenalkan pada awal tahun 1950-an, proyek besar ini dirancang untuk mengalirkan air dari Laut Galilea di utara, di mana curah hujan lebih melimpah, ke wilayah tengah dan selatan yang kering, termasuk Gurun Negev. Sebelum proyek ini, pasokan air di Israel sangat tidak merata, dan kekurangan air yang parah mengancam sektor pertanian serta kehidupan sehari-hari di banyak daerah. National Water Carrier dianggap krusial untuk kelangsungan suatu negara karena memungkinkan pertanian dalam skala besar untuk mendukung pembangunan perkotaan dan memberikan keamanan air bagi populasi yang terus berkembang. Proyek ini tidak hanya menjadi solusi untuk tantangan air di Israel, tetapi juga menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas jangka panjang. Perusahaan Air Nasional Israel memimpin upaya konstruksi yang ambisius sejak tahun 1953. Salah satu aspek paling mengesankan dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengangkut air melintasi ketinggian yang signifikan, dimulai dari titik awalnya di dekat Laut Galilea di utara. Menggunakan pompa kuat, air diangkat lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, sebelum dialirkan ke selatan melalui jaringan terowongan dan saluran air yang canggih. Salah satu bagian paling terkenal dari proyek ini adalah terowongan HH yang membentang sepanjang 17 km, menjadikan terowongan air terpanjang di dunia pada saat penyelesaiannya. Pembangunan National Water Carrier adalah pencapaian besar di bidang teknik, karena untuk pertama kalinya masalah ekologi dipertimbangkan dalam desainnya. Berbagai faktor telah diperhatikan,
termasuk perlindungan terhadap ekosistem yang rentan dari sistem danau dan sungai yang mengalir ke Laut Galilea. Proyek ini menetapkan kontrol yang ketat terhadap rezim ekstraksi air, memastikan bahwa tidak ada air yang diambil dengan kecepatan yang dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya alam danau. Selain itu, kapasitas air yang dihasilkan diproses dan disaring melalui berbagai tahap untuk memenuhi standar tinggi, sehingga membuatnya cocok untuk penggunaan pertanian dan domestik. Proyek National Water Carrier mulai beroperasi pada bulan Juni 1964, dengan total biaya diperkirakan mencapai 420 juta lira Israel, setara dengan sekitar 1,1 miliar dolar dalam nilai tukar saat ini. Walaupun investasi ini sangat mahal, ia dianggap sebagai kebutuhan vital yang menyelamatkan negara. Setelah penyelesaiannya, sistem ini dirancang untuk mengalokasikan 80% dari total airnya untuk pertanian dan 20% untuk kebutuhan rumah tangga. Namun dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang meluas, proporsi air yang dialokasikan untuk penggunaan domestik dan industri meningkat. Pada tahun 1990-an, hampir setengah air minum di Israel dipasok melalui sistem ini. National Water Carrier juga menjadi pusat diplomasi air di kawasan itu, di mana Israel mulai memasok air ke Yordania sesuai dengan perjanjian perdamaian kedua negara pada tahun 1994. Seiring Israel mulai mengembangkan sumber air alternatif, seperti desalinasi dan daur ulang air limbah, peran National Water Carrier mengalami transformasi. Namun demikian, dampaknya terhadap pembangunan negara tetap tak tertandingi. Proyek ini bukan hanya menyelamatkan pasokan air Israel, tetapi juga menjadi kisah sukses inovasi dan perencanaan jangka panjang yang efektif dalam mengatasi kelangkaan air yang ekstrim. Mengubah air laut menjadi air tawar, proyek ini membuktikan bahwa bergantung pada sumber air alami saja bukanlah solusi berkelanjutan di tengah pertumbuhan populasi dan perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Pada awal tahun 2000-an, Israel menghadapi kekurangan air yang mencapai tingkat kritis, mendorong negara ini untuk mengeksplorasi sumber air alternatif. Salah satu solusi paling revolusioner yang diadopsi adalah desalinasi, proses yang menghilangkan garam dan mineral dari air laut untuk menjadikannya layak untuk kebutuhan minum dan pertanian. Meskipun desalinasi telah diteliti di Israel sejak tahun 1960-an, kemajuan teknologi baru membuatnya efisien dan ekonomis untuk implementasi skala besar di awal 2000-an. Terobosan penting terjadi dengan pembangunan pabrik desalinasi Ashkelon, salah satu yang terbesar di dunia. Pabrik ini menggunakan teknologi osmosis terbalik yang mampu memproduksi air tawar dalam jumlah besar dari Laut Mediterania dengan biaya relatif rendah. Didorong oleh keberhasilan ini, Israel segera memperluas kapasitas desalinasinya dengan membangun pabrik tambahan di sepanjang garis pantai. Saat ini, negara ini mengoperasikan beberapa pabrik besar, termasuk di Hadea, Sorek, dan Ashdod, yang secara kolektif menghasilkan sekitar 600 juta kubik meter air tawar setiap tahunnya, memenuhi sekitar 80% dari pasokan air minum domestik. Keberhasilan desalinasi di Israel sangat dipengaruhi oleh efisiensinya. Sementara metode konvensional cenderung mahal dan boros energi, Israel telah mengembangkan teknik osmosis balik yang canggih untuk secara signifikan mengurangi konsumsi energi. Fokus juga diberikan pada optimalisasi infrastruktur transportasi air, memungkinkan air desalinasi mengalir lancar melalui rantai pasokan yang ada. Inovasi luar biasa lainnya adalah proses praperawatan yang memperpanjang umur membran desalinasi, selanjutnya menekan biaya pemeliharaan dan meningkatkan kelayakan ekonomi secara keseluruhan. Tonggak penting terjadi pada tahun 2022 dengan inisiatif unik yang pertama kali dalam sejarah desalinasi, pengisian kembali Laut Galilea menggunakan air desalinasi. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pertanian, tetapi juga untuk memastikan pelestarian waduk air tawar alami melalui pipa bawah air yang mengangkut air desalinasi guna menjaga keseimbangan level danau selama masa kekeringan. Inisiatif ini menunjukkan potensi luar biasa desalinasi dalam mengurangi kekurangan air, serta rehabilitasi dan pelestarian ekosistem alami. Visi Israel kini berfungsi sebagai referensi bagi negara-negara di seluruh dunia dengan tantangan kekurangan air seperti India, China, dan Australia yang berusaha untuk mengadopsi teknologi serupa. Laut Galilea secara historis merupakan salah satu sumber air alami terpenting di Israel, menyediakan air tawar untuk jutaan orang dan mendukung pertanian di wilayah tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim dan kekeringan berkepanjangan telah menyebabkan permukaan air di danau menurun sangat rendah. Pada tahun 2017, permukaan air mencapai titik terendah yang pernah ada,
menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjangnya. Menyadari perlunya tindakan mendesak untuk mencegah kerusakan ekologis dan memastikan keberlangsungan Laut Galilea sebagai sumber air, pemerintah Israel meluncurkan inisiatif inovatif untuk mengisi kembali danau dengan air desalinasi dari Laut Mediterania. Proyek ini menandai penggunaan air laut desalinasi untuk rehabilitasi waduk air tawar dalam skala besar yang belum pernah terjadi. Proyek tersebut mencakup pembangunan jaringan pipa bawah tanah sepanjang 13 km yang menghubungkan danau dengan infrastruktur air Israel yang luas, terhubung dengan berbagai pabrik desalinasi di sepanjang pantai Mediterania. Sistem ini memungkinkan air desalinasi dipompa ke Laut Galilea selama tahun-tahun kering, menstabilkan tingkat air, dan memastikan bahwa danau tetap menjadi cadangan air strategis bagi negara. Tahap pertama proyek ini selesai pada tahun 2022, sehingga Israel kini dapat mengisi kembali danau dengan air desalinasi sesuai kebutuhannya. Tahap selanjutnya akan meningkatkan kapasitas dengan membangun pabrik desalinasi tambahan dan memungkinkan pasokan dari sumur bawah tanah di wilayah utara. Pendekatan multifaceted ini menjamin bahwa bahkan dalam kondisi kekeringan yang paling parah, Laut Galilea akan tetap berada pada tingkat yang berkelanjutan. Inisiatif ini menunjukkan dedikasi Israel dalam menjaga inovasi sebagai bagian dari agenda jangka panjang untuk keamanan air. Proyek ini menyiratkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya dapat meningkatkan konsumsi, tetapi juga mendukung pemulihan ekosistem alami. Implikasi dari proyek inovatif ini jauh melampaui batas-batas Israel, di mana banyak negara mulai mengadopsi solusi kreatif untuk mengatasi kelangkaan air. Nasib pengisian kembali Laut Galilea menjadikan Israel sebagai panutan utama dalam konservasi air di kawasan ini. Negara-negara di seluruh dunia kini mengakui bahwa desalinasi juga dapat berkontribusi pada rehabilitasi sumber air tawar alami. Proyek ini menawarkan solusi untuk memastikan masa depan perairan di Israel, sekaligus menetapkan standar bagi wilayah lain yang kekurangan air, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil tetap melindungi lingkungan. Mengatasi kelangkaan air bukan hanya tentang menambah volume, tetapi juga tentang membuat setiap tetes bermakna. Salah satu pendekatan inovatif yang diambil Israel adalah daur ulang air. Mengingat keterbatasan sumber daya air tawar dan permintaan yang terus meningkat, negara ini menyadari bahwa konservasi saja tidak cukup untuk mengamankan masa depan airnya. Alih-alih membiarkan air limbah terbuang sia-sia, Israel telah melaponori salah satu sistem daur ulang air limbah terpanjang di dunia. Saat ini lebih dari 90% air limbah diolah dan digunakan kembali, menjadikan negara ini pemimpin global dalam daur ulang air limbah. Sebagian besar air daur ulang ini digunakan untuk pertanian, memungkinkan petani untuk mengairi kelapan tanpa bergantung pada cadangan air tawar yang berharga. Pendekatan inovatif ini tidak hanya membantu Israel mengatasi kelangkaan air, tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin memaksimalkan efisiensi air mereka. Di pusat sistem daur ulang air limbah Israel adalah instalasi pengolahan air limbah Shaftan yang terletak di wilayah Dan dekat Tel Aviv. Fasilitas modern ini memproses air limbah dari jutaan penduduk dan memurnikannya melalui penyaringan bertingkat dan pengolahan biologis. Air yang diolah dikenal sebagai efluen, kemudian diangkut ke Gurun Negev untuk mengairi kelapan. Dengan menggunakan kembali air limbah, Israel telah berhasil mempertahankan sektor pertaniannya bahkan di wilayah kering, membuktikan bahwa hasil pertanian tinggi dapat dicapai tanpa menghabiskan sumber air tawar alami. Sistem ini telah signifikan mengurangi polusi dengan memastikan bahwa air limbah yang tidak diolah tidak mencemari lingkungan. Namun manfaatnya tidak terbatas pada sektor pertanian saja. Dengan mengolah dan menggunakan kembali air limbah, Israel telah berhasil mengurangi tekanan pada sumber air tawar, termasuk Laut Galilea dan akuifer bawah tanah, melestarikannya sebagai cadangan air minum dan untuk penggunaan rumah tangga. Daur ulang air limbah juga membawa konsep ketahanan pasokan air dalam menghadapi perubahan iklim karena menyediakan pasokan air yang stabil dan terandalkan selama masa kekeringan. Sistem yang efektif ini telah menghasilkan biaya yang lebih rendah, menjadikan air lebih terjangkau untuk sektor domestik dan industri. Israel terus berinvestasi dalam peningkatan teknik pengolahan air limbah melalui penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas air. Prestasi luar biasa Israel dalam mendaur ulang air limbah untuk pertanian telah menarik perhatian dunia, dengan banyak negara yang tertarik untuk belajar dari keahlian ini. Negara-negara yang sangat dipengaruhi oleh kekeringan khususnya mencari model Israel untuk menemukan solusi atas masalah air mereka. Israel telah berhasil mengubah pola pikir negatif terhadap pengolahan air limbah sebagai sesuatu yang sia-sia dengan menunjukkan bahwa proses tersebut dapat dilakukan secara higienis, aman, dan dalam skala besar.
Dengan teknologi dan infrastruktur yang tepat, pemanfaatan air yang efisien telah menjadi tujuan yang realistis, menjamin keamanan air jangka panjang bagi generasi mendatang dan merevolusi sektor pertanian. Iklim kering dan kekurangan air kronis di Israel menjadikan metode irigasi tradisional tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Sebagai respon, para insinyur dan saintis Israel mengembangkan teknologi irigasi tetes yang telah mengubah praktek pertanian bukan hanya di Israel, tetapi di seluruh dunia. Berbeda dengan teknik irigasi konvensional yang bergantung pada penggenangan lahan atau penyemprotan yang menyebabkan kehilangan air yang signifikan, irigasi tetes menyuplai air dalam jumlah kecil langsung pada akar tanaman melalui jaringan pipa, katup, dan dripper. Metode ini memastikan tanaman menerima jumlah air yang tepat tanpa pemborosan, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Irigasi tetes dipelopori pada tahun 1960-an oleh ahli agronomi Israel, Simha Blas dan putranya, yang menemukan bahwa tanaman dapat tumbuh lebih efisien ketika disiram secara perlahan dan stabil. Penemuan mereka menjadi dasar bagi perusahaan Nitafim, yang sekarang menjadi pemimpin dunia dalam teknologi irigasi tetes, secara signifikan mengurangi konsumsi air sambil meningkatkan hasil pertanian. Inovasi ini sangat penting bagi keberlanjutan pertanian Israel.